yang terjadi adalah dualisme kepemimpinan. Kondisi seperti ini menjadikan karyawan bingung karena menerima banyak instruksi dan tidak jarang saling bertentangan satu dengan yang lainnya. Yang lebih gawat lagi, ketidakmauan para senior untuk menyerahkan kepemimpinan dapat berdampak buruk kepada generasi muda. Mereka menjadi tidak bebas untuk berkreasi, tidak bebas mengekspresikan diri, dan sering sekali kehilangan peluang untuk mengasah kompetensi mereka. Akibatnya, mereka menjadi amat tergantung kepada orang tua mereka. Saat tiba waktunya mereka tampil, mereka masih bisa kurang memimpin dan menjadi tidak diterima oleh karyawannya. Ketiadaan kesempatan untuk mengasah dan membuktikan kompetensinya juga mengakibatkan generasi muda merasa frustrasi. Oleh karena itu, maka bila pada saatnya generasi senior rela menyerahkan kepemimpinan, maka benar-benarlah rela menyerahkan kepemimpinan dan kepercayaan kepada generasi muda. Berikanlah mereka kesempatan dan mundurlah 2 langkah sehingga para generasi muda bisa maju 1 langkah. Dapat berdampak buruk kepada generasi muda. Saya Patricia Susanto untuk Smart FM Business and Inspiration. Demikian Family Business bersama Patricia Susanto dari Jakarta Consulting Group. Untuk Feel the spirit of Indonesia. Smart FM. Smart FM Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang Business and Inspiration. Halo, selamat sore Smart Listener, selamat sore Palembang. Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Dan tentunya senang sekali saya Fernando Oktareza dapat kembali menjumpai Anda dalam Palembang Insight untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2020. Tentunya selama 1 jam ke depan kami akan menyajikan perbincangan yang menarik, inovatif dan juga edukatif yang akan kami sajikan kepada Smart Listener. Dan Smart Listener, pada sore hari ini jelang Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah pada tahun ini, penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan dengan berbagai peraturan. Hal tersebut dikarenakan COVID-19 yang masih mewabah, sehingga penerapan protokol kesehatan tetap harus dipatuhi. Nah, kira-kira hal apa saja yang harus diperhatikan masyarakat saat penyembelihan hewan kurban nanti? Sudah hadir di ruang dengar Anda pada sore hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Ini ada Ketua PDHI Sumatera Selatan sekaligus pejabat Otoritas Veteriner Kota Palembang. Ada Dr. Hewan Jafrizal MM. Selamat sore Pak Jafrizal. Selamat sore. Akhirnya kita berjumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sebelah Pak Jafrizal ini ada Redaktur Tribun Sumsel, ada Mbak Raiha Pieni. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Mbak Yeni, waduh ini terakhir kita ketemu tahun kemarin Mbak ya. Random. Udah lama sekali. Baik. Nah, Smart Listener, untuk Anda yang ingin berpartisipasi di perbincangan kita pada sore hari ini, silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031 atau WhatsApp di 081178010018, atau Smart Listener juga bisa menyaksikan siaran langsung ya kita di sore hari ini di channel YouTube Smart FM Palembang. Untuk Anda yang mau bertanya, silakan langsung kirimkan pertanyaan di kolom komentar. Baik, Pak Jafrizal dan Mbak Yeni, sebelum kita membahas perbincangan kita pada sore hari ini, kita ini sudah terhubung bersama Humas dari Kemenak Sumatera Selatan, ada Pak Saifuddin Latif. Kita akan langsung ke topik pembahasan kita tentang prosedur penyembelihan hewan kurban, Mbak Yeni dan Pak Jafrizal. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Saifuddin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nah Pak Saifuddin, di ruang dengar Pak Saifuddin sekarang ini sudah ada Mbak Yeni, Redaktur Tribun Sumsel, dan juga Pak Jafrizal, ini Ketua PDHI Sumsel dan juga pejabat Otoritas Veteriner Kota Palembang. Baik, Pak Saifuddin, mungkin langsung saja Pak, untuk topik yang kita angkat pada sore hari ini tentang penyembelihan hewan kurban di tengah pandemi. Nah, mungkin Pak Saifuddin bisa menjelaskan prosedur apa saja yang harus diperhatikan masyarakat jelang penyembelihan hewan kurban nanti, Pak Saifuddin, silakan. Baik, terima kasih dan selamat sore juga untuk Mbak Yeni dan Pak Frizal yang juga hadir sebagai narasumber dalam kesempatan ini. Mungkin suaranya juga kurang jelas ya, karena ini dalam perjalanan. Setelah kami menyampaikan statement juga mungkin saya nggak bisa mengikuti sampai selesai karena ini masih di jalan gitu. Oke, Pak. Perlu saya sampaikan kepada masyarakat, tentunya cukup banyak yang bertanya bagaimana
pelaksanaan Idul Adha pada masa pandemi ini. Jadi ada 2 item besar di sini, yaitu tentang pelaksanaan sholat Idul Adha dan proses penyembelihan kurban gitu. Jadi Kemenak beberapa waktu yang lalu sudah menurunkan surat edaran nomor 18 tahun 2080. Di situ tercantum panduan untuk pelaksanaan sholat Idul Adha, juga pelaksanaan hari raya Idul Adha dan penyembelihan kurban gitu. Poinnya yang bisa saya sampaikan di sini adalah bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan kurban bisa dilaksanakan seperti pada masa tahun-tahun terdahulu sebelum pandemi ya. Kalau Idul Fitri kemarin tidak ada pelaksanaan sholat Idul Fitri, tapi di dalam surat edaran nomor 18 tahun 2020 ini Bapak Menteri Agama juga Kementerian Agama memperbolehkan melaksanakan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban seperti biasanya. Namun ada beberapa ketentuan ya ini yang perlu kita sampaikan, bahwa pelaksanaan sholat Idul Adha harus dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan gitu. Jadi harus berjarak, physical distancing di situ. Kemudian tempat-tempat penyelenggara ibadah, entah di masjid, entah di lapangan itu harus ada tempat untuk cuci tangan, harus ada pengukur suhu. Kemudian membawa sajadah masing-masing dari rumah. Kemudian petugas khotibnya juga diimbau tidak terlalu lama gitu, dan tidak ada salaman, tidak ada kontak fisik di situ gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, pada pelaksanaan penyembelihan kurban, ketika bicara masalah penyembelihan ada 4 item di sini. Ada penyembelihannya itu sendiri, ada pengulitannya, ada pencincangannya, ada pendistribusiannya di situ gitu. Nah, ini tempat lokasi ini tentu tidak sama ya dengan tahun-tahun yang dulu, di mana setiap ada lokasi penyembelihan kurban berkerumun masyarakat, anak-anak dan lain sebagainya. Jadi ini bagaimana agar panitia mengupayakan proses penyembelihan itu cukup dihadiri oleh panitia dan yang berkorban saja gitu. Tidak kemudian ditonton masyarakat di tempat umum seperti yang sudah seperti itu. Dan kemudian tempatnya sebelum dilaksanakan sudah harus disemprot oleh disinfektan, setelah makan juga disemprot disinfektan. Para panitia juga menggunakan masker, para panitia menggunakan sarung tangan, menggunakan baju lengan panjang, tidak ada kontak fisik. Kemudian antara tempat penyembelihan dengan proses pencincangan itu dibedakan begitu. Dan yang harus siap juga oleh panitia, kalau dulu masyarakat penerima mustahik ini harus ke masjid, harus ke tempat-tempat untuk mengambil pembagian daging kurban itu, ini panitia harus datang ke tempat masyarakat ya, ke tempat warga. Jadi panitia sekarang yang memberikan ke warga ini tujuannya agar tidak ada kerumunan seperti itu. Seperti itu poin-poinnya. Gimana? Sudah lengkap berarti Mbak Yeni. Nah, mungkin Mbak Yeni mau ada yang ditanyakan nih sama Pak Saifuddin. Mbak Yeni silakan. Pak Saifuddin, saya baru dapat informasi dari Pak Jafrizal ya. Tadi Pak Jafrizal menginformasikan bahwa ada fatwa yang baru keluar yang dibikin oleh MUI Sumsel, itu tentang tata cara penyembelihan hewan kurban. Nah, saya mau tanya ke Pak Saifuddin, mungkin koordinasi soal ini. Jadi artinya kan Kanwil Kemenak dengan MUI mungkin ada koordinasi dalam membuat fatwa ini, dan mungkin bisa dijelaskan oleh Pak Saifuddin apa saja yang menjadi ketetapan dari fatwa nomor 5 tahun 2020 itu Pak Saifuddin. Baik, silakan Pak Saifuddin. Baik, meskipun suaranya kurang jelas, tapi mungkin barangkali bisa saya tangkap bahwa tentang fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dalam penyembelihan hewan kurban. Jadi dari pelaksanaan Idul Fitri, pelaksanaan ibadah, kita selalu sinkron dengan Majelis Ulama Indonesia gitu. Oleh karena itu ketentuan-ketentuan yang disampaikan ke masyarakat mengacu pada keputusan bersama. Di situ ada Kemenak, di situ ada Majelis Ulama Indonesia, di situ juga ada gubernur sebagai atau bupati wali kota sebagai pemangku wilayah gitu. Jadi saya kira keputusan dari Majelis Ulama Indonesia dan keputusan dari Kementerian Agama, saya kira tidak ada yang bertentangan ya, tidak bertentangan.
saya kira sudah terkomunikasi dengan baik, tinggal bagaimana kemudian sosialisasi yang betul-betul masif kepada masyarakat ini, sehingga masyarakat benar-benar memahami tentang ketentuan penyembelihan hewan kurban ini supaya nggak terjadi kerumunan, bagaimana agar bisa tetap menjaga protokol kesehatan di masa proses penyembelihannya nanti. Itu yang paling penting ya. Jadi terkait MUI dan Kementerian Agama saya kira tersinergi dengan baik. Oke. Baik, Pak Saifuddin, terima kasih dan maaf ya sudah mengganggu waktunya pada sore hari ini, dan terima kasih juga informasi yang sudah Bapak sampaikan. Kami akan segera menyambung perbincangan kami pada sore hari ini. Terima kasih Pak Saifuddin. Baik, makasih Semat, makasih Mbak Yani, makasih Pak Afrikal ya. Terima kasih, mudah-mudahan pelaksanaan Idul Adha dan proses penyembelihan berjalan dengan baik. Amin. Protokol kesehatan dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini kita sudah mendengar statement langsung ya dari Humas Kemenak Sumsel terkait prosedur penyembelihan hewan kurban. Ini langsung ke topik utamanya kayaknya Mbak ini kita bahas tadi. Nah, seperti biasa kalau sebelum penyembelihan kan ada penyalurannya Mbak, penyaluran hewan kurban. Nah, mungkin ini bidangnya Pak Jafrizal langsung nih, karena beberapa minggu terakhir ini saya juga intens menghubungi Pak Jafrizal terkait bahwa banyak sekali kasus-kasus di Sumatera Selatan, khususnya Kota Palembang ya. Para pedagang ini memang berperilaku nakal kalau nggak salah Pak ini. Berperilaku nakal, menjual hewan kurban tidak sesuai ketentuan dan juga kualitasnya memang tidak sesuai persyaratan yang ditentukan. Nah, mungkin nanti kita akan bahas itu. Mungkin yang saya tanyakan pertama sama Pak Jafrizal, ini hewan kurban yang datang dari Palembang. Ini kebanyakan kalau untuk tahun ini datang dari daerah mana saja Pak Jafrizal berdasarkan pantauan tim kita Pak? Ya, kalau untuk hewan kurban kebanyakan dari Lampung. Lampung Pak ya? Lampung, Tanjung Raja, masuk Tanjung Raja, kita telusuri di Tanjung Raja, tahunya dari Lampung juga. Ada juga yang dari lokal. Ada juga yang dari lokal. Berarti dari memang, Linggau ada, tapi nggak banyak. Kebanyakan dari Lampung. Oke, notabene berarti memang kebanyakan hewan-hewan kurban ini masuk dari Lampung, Pak Jafrizal. Nah, untuk hewan kurban yang persyaratan khusus mungkin Pak, persyaratan khusus yang harus dilakukan mungkin untuk para penyalur hewan kurban ini untuk masuk Palembang, ada nggak persyaratan-persyaratan khusus yang harus mereka lewati? Ya, kalau terkait dengan persyaratan ini ada Permentan sebenarnya, Peraturan Menteri Pertanian nomor 47 tahun 2014 ini terkait dengan masalah pengendalian penyakit hewan sebenarnya. Ini terkait dengan itu ada aturan tentang masalah mengawasi lalu lintas. Nah, dalam mengawasi lalu lintas ini maka kalau masuk hewan antar provinsi itu ada persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama surat kesehatan dari daerah asal, kemudian dokumentasi kepemilikan sebenarnya, pembelian. Terus yang kedua, yang ketiga itu adalah izin masuk. Nah, izin masuk ini penting karena pada saat mengeluarkan izin masuk dia harus memastikan bahwa surat kesehatannya, ya kan, kepemilikannya, ya kan, jangan sampai hewan itu dari curian atau yang kedua jangan sampai hewan itu sakit atau dari daerah yang lagi lagi wabah penyakit. Jadi itulah yang dipastikan sehingga boleh diizinkan masuk. Berarti hewan itu dalam kondisi aman. Baik. Nah, Mbak Yani mungkin mau ditanyakan nih sama Pak Jafrizal, silakan. Sejauh ini dari yang sudah diawasi oleh Dinas Peternakan Palembang, ada nggak Pak mungkin yang terjaring penjual yang nakal, para peternak yang akan menjual kurbannya itu sejauh ini? Ini begini, saya tidak bisa membilang itu menyebut penjual itu nakal ya kan, mungkin ini tidak memenuhi persyaratan ya. Tidak memenuhi. Jadi terkait dengan penjualan hewan kurban untuk tahun ini ya, kita bicara untuk tahun 2019 ke bawah lah. Dari kalau saya ini kan ikut memeriksa hewan kurban dari tahun 2014 lah. Udah lama sekali 2014, 2015, 2000 itu selalu terulang kasus-kasus yang sama. Dan itu memang saat saya masuk ke Palembang ini saya harus secara detail memeriksa dan menyampaikan ya.
yaitu terkait masalah syar'inya dulu. Syar'inya dulu adalah hewan yang musina, ya ternak musina. Musina itu kan dewasa, masuk dewasa. Apa tandanya dewasa? Dewasa itu kan sudah berganti gigi. Ya, bergantinya satu pasang gigi gigi seri, ya kan? Gigi tetapnya itu satu pasang. Itu menandakan bahwa dia sudah musina. Sudah layak untuk menjadi kurban. Ya, sudah layak untuk menjadi kurban. Jadi bukan persoalan umur, bisa saja dia di umur, makanya di persyaratannya itu lebih dari 1 tahun masuk tahun kedua untuk kambing ya. Tapi kalau untuk sapi lebih dari 2 tahun masuk tahun ketiga kan gitu. Artinya kan bisa saja dia lebih dari 2 tahun dia berganti gigi gitu. Jadi tumbuh sempurna. Itulah nandanya bahwa hewan itu musina. Kalau di hadis ini mungkin Pak Saifuddin tadi harusnya mengeluarkan hadis kan, mengeluarkan hadisnya bahwa janganlah kamu menyembelih hewan itu, ya hewan itu kalau belum musina, ya kan. Ya kalau kamu sulit untuk mendapatkan, ya kan, kamu boleh menyembelih yang jas'ah untuk domba. Ya, jadi apalagi tuh, Pak? jas'ah untuk domba ini jas'ah ini, jas'ah ini dia lebih dari 6 bulan. Kalau domba boleh. Kalau dengan itu kan ada syaratnya, ya kan, syarat kalau sulit untuk mendapatkan, nah boleh untuk jasa. Tapi domba, bukan kambing, ya. Tapi kalau kambing berarti kan mutlak, ya kan, harus sudah musina. Musina tadi ya. Jadi terkait dengan ini, nah kita dari hasil pemantauan kita dari 184 jumlah penjual penyedia hewan kurban untuk sapi. Sampai saat ini itu ada sekitar tunggu sebentar, saya lihat datanya, dan jangan ini kan masalah data ini ya agak harus benar ya, harus valid Pak ya. Harus benar, saya harus buka data dulu. Jadi jangan sampai salah. Oh, ini data yang lama. Oke, tunggu sebentar. Ini sudah di atas 4.000, kalau kambing sudah di atas 5.000. Ya. Maksudnya jumlahnya per tahun atau jumlah yang sudah kita periksa untuk tahun ini Pak ya? Ya, untuk tahun ini. Baik. Untuk sapi ada 4.000, kambing 5.000 jadi Pak Yafrizal ya? Pasnya di 4.504 untuk sapi ya. Tapi untuk kambing udah 5.293. Semuanya untuk kurban ya Pak ya? Untuk ini belum saya bicara dulu. Siap untuk kurban. Ini dijual, disediakan yang tersedia sekarang. Jadi dari sekian itu ada 108 yang untuk sapi yang tidak memenuhi syarat. Ya, ini yang belum masuk untuk kurban. Nah, ini itu sekitar 2,3%. 2,3%. Ya. Kalau untuk kambing itu 1.292. Ini besar sekali. Besar sekali berarti. Dari 5.293. Sekitar 25%. Waduh. Ya, jadi 25% ini kalau kita periksa secara benar-benar, ya kan. Ini bisa lebih banyak. Saya kemarin mengeluarkan statement itu 40%. Hampir 50%. Karena lebih. Ya, saya juga sempat mencatat beritanya itu 50%. Saya sampaikan karena saya periksakan benar-benar. Ya. Baik. Jadi karena data ini kan yang dilakukan ini dengan pertanyaan, menyediakan untuk kurban, untuk akikah. Oh, untuk kurban ada, untuk akikah ada. Ya kan? Jadi untuk akikahnya itu yang dicatat ini kawan-kawan di lapangan ini. Berapa untuk akikahnya sekian. Itu saya kategorikan tidak memenuhi syarat. Ya kan? Baik. Tapi kalau yang saya periksa sendiri itu 40%. Ya. 40%. Banyak ya berarti. Ya, jadi gini. Artinya apa? Ini 20% ini bisa lebih kalau kita benar-benar di lapangan. Mengapa terjadi demikian? Karena ini terkait masalah daya beli. Ya kan? Daya beli. Kalau untuk kambing harganya memang tinggi. Kalau masuk umur dengan kambing PE itu yang panjang kupingnya, itu bisa di sekitar 3 juta. Paling yang masuk 2.750.000 lah. Ya kan? Kalau kita patungan kambing sapi mungkin nggak nyampe segitu. Itu harga standarnya Pak 2,5. Dia di sekitar 275 itu yang agak kecil itu yang mesti di 3 juta lebih. Kalau yang berat 5 kilo 5 kilo itu bisa harganya sekitar 5 juta kan. Ya 4 juta 5 juta. Jadi pasti tidak sanggup untuk beli ya. Jadi untuk kambing itu ada yang persoalannya. Baik. Sehingga ada peternak penjual ini menyediakan kambing akikah. Nih kambing akikah, makanya
itu sudah lama itu. Ya sudah lama kita sampaikan ke MUI untuk segera dibuatkan edaran, tapi baru keluar ini edarannya kan. Baru tahun ini Pak ya keluar. Baru tahun ini keluarnya, sehingga waktu kita untuk mensosialisasikan agak terlalu mepet ya kan, sehingga ya ini untuk tahun depan kita usahakan bisa tersosialisasi ya. Oke, baik Pak Jafrizal, mungkin kita sambung di segmen ketiga nanti. Boleh. Nah ini Mbak Yeni, saya juga penasaran, kira-kira faktor apa sih, mungkin ini sudah berlarut-larut kata Pak Jafrizal tadi ya, bahwa fatwa ini baru keluar tahun ini, berarti tahun-tahun sebelumnya ini bisa jadi parah, ini lebih parah daripada tahun ini ya. Nah, ya mungkin begini, ulama itu sering menyampaikan, cuma kan tidak. Iya benar. Tidak dalam bentuk fatwa. Tidak bentuk fatwa dan juga ya kan? tanggapan dari masyarakat juga kurang ya. Kita kalau menyampaikan kan ulama mungkin dia tidak pernah dengar, yang menjual kan juga menyediakan dia tidak pernah. Sepengetahuan mereka, kambing akekah itu sama saja dengan kambing nazar gitu kan. Nah, kalau nazar mungkin anak kambing aja, yang penting kambing kan. Kalau nazar nyawanya yang dibutuhkan, tapi kalau akekah itu nggak bisa, ada syarat syar'inya. Oke, baik Pak Jafrizal, Mbak Yeni, akan kita sambung perbincangan kita di segmen ketiga nanti. Dan untuk smart listener, kami masih buka sesi tanya jawab. Silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031 atau di via WhatsApp kami di 0811780118. Smart listener juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar channel YouTube kita, karena siaran ini juga disiarkan langsung ya di channel YouTube Smart FM Palembang. Kami segera kembali. Smart FM Radio Talk. Ini asik banget deh. Ganggu aja. Lagi ngapain sih? Ini aku lagi dengerin lagu di radio favoritku lewat aplikasi Svara. Svara? Apaan tuh? Svara ini aplikasi karya anak bangsa. Di sini kamu bisa dengerin radio, musik, dan podcast favorit kamu. Selain itu, di Svara kita bisa live chat sama penyiarnya dan bisa komenin kontennya juga. Keren kan? Keren banget. Selain itu apa lagi? Banyak deh. Kamu belum download Svara? Buruan aja download sekarang. Karena Svara mau bagi-bagi hadiah sampai puluhan juta rupiah. Wah, seriusan? Serius dong. Caranya gimana? Download Svara via Play Store atau App Store di smartphone kamu. Dan follow juga sosmednya di @svara_official. Nanti info lebih lanjutnya ada di sana. Siap. Langsung nih aku download Svara. Sip, mantap. Download Svara, SVARA, dan dapetin hadiah total jutaan rupiah. Penasaran? Yuk download dan pakai Svara sekarang. Bila Anda merasa demam, batuk, dan pilek, segera periksakan diri Anda ke dokter. Bila Anda pernah kontak dengan pasien COVID-19 tapi masih sehat, mohon segera karantina atau isolasi mandiri selama 14 hari. Dan yang terakhir, bila Anda baru saja pulang dari luar negeri, segera karantina mandiri selama 14 hari atau bisa datangi rumah sakit rujukan COVID-19. Mari bantu dokter dan tenaga medis COVID-19 dengan berdiam diri di rumah, bekerja dari rumah, dan konsumsi makanan yang bergizi. Ayo kita lawan COVID-19. Pesan ini disampaikan oleh Radio Smart FM Palembang. Menurut Anda, apa harta tak ternilai yang semestinya kita miliki? Rumah mewah? Atau mobil mewah? Semua itu tidak akan berarti jika kita sakit. Semua harta bisa habis karena kita berobat hingga ujung dunia. Namun, sakit bisa kita cegah dengan hidup sehat selaras. Rematik sangat populer. Lebih dikenal dari nama aslinya osteoartritis yang kurang berkesan nama artis. Smart FM menghadirkan Sehat Selaras, program yang membuka wawasan kita tentang tubuh, intelektual, emosi, dan spiritual yang saling terkait untuk memberikan kesehatan yang prima. Struktur sendi. Sehat Selaras setiap Jumat jam 8 malam waktu Indonesia Barat atau jam 9 malam waktu Indonesia Tengah bersama Dr. Kasim Rashidi yang mendorong Anda mengenali diri sendiri dan alam sekitar. Sehat Selaras disiarkan di seluruh network Smart FM.
Smart FM, Business and Inspiration. Tahukah Anda, burung elang mampu terbang hingga 300 km per jam. Burung elang dikenal sebagai burung yang tangguh dan berkarakter kuat. Terbang sendiri di angkasa luas dengan percaya diri. Itu membedakannya dengan burung lainnya. Bagaimana dengan kita yang dikaruniai Tuhan akal dan budi? Sudahkah kita memiliki karakter yang membedakan dengan orang kebanyakan, yaitu karakter seorang pemenang? Mari miliki karakter yang benar agar sukses sejati bisa diraih. Good thing and bad thing gitu. Hal buruk, hal baik. Supaya kita menjadi manusia yang komplit. Simak Smart Karakter, sebuah program spesial yang mengajak kita semua membangun dan menghidupi karakter yang benar. Asumsi harus dilawan dengan konfirmasi. Smart Karakter setiap Senin jam 8 hingga 10 malam waktu Indonesia Barat. Bersama Yaakob Ezra dan tim Power Karakter. Smart Karakter is always right response. Smart FM, Business and Inspiration, part of Magentic Network. This is Smart FM. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight untuk edisi hari ini Rabu 29 Juli 2020. Dan kita masih bersama Bapak Jafrizal dan juga Mbak Yeni dari Tribun Sumsel. Dan untuk Smart Listener, kami masih membuka sesi tanya jawab. Silakan tanyakan apa pertanyaan yang akan Anda pertanyakan pada kesempatan kali ini terkait penyembelihan hewan kurban di tengah pandemi. Silakan hubungi kami di via telepon di 0711360031 atau di via WhatsApp kami di 081178011018. Dan siaran ini juga kami siarkan langsung di channel YouTube Smart FM Palembang. Smart Listener juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom komentar ya, kolom komentar channel YouTube Smart FM Palembang. Baik, mungkin kita langsung saja sambung. Tadi sempat terputus di segmen sebelum tadi. Mbak, ini mungkin ada yang ingin Mbak ini tanyakan lagi sama Pak Jafrizal. Ini kayaknya di off the record tadi Mbak ini mau banyak sekali mau Mbak Yeni gali sama Pak Jafrizal. Silakan Mbak Yeni. Ya. Jadi tadi sempat ngobrol dengan Pak Jafrizal. Pak Jafrizal adalah bisa dikatakan pejabat ya, pejabat dari Dinas Peternakan Palembang yang melapor ke MUI. Sehingga dari laporan Pak Jafrizal itu MUI membuat fatwa yang tadi kita tanyakan Pak Saifuddin, fatwa nomor 5 tahun 2020. Karena Pak Jafrizal ada yang melaporkan dan kemudian direalisasikan menjadi fatwa oleh MUI. Nah, mungkin Pak Jafrizal bisa menjelaskan lebih detail tentang fatwa itu. Sebagai inisiator berarti ya, Pak Jafrizal. Silakan Pak Jafrizal. Jadi gini, dasarnya itu terkait dengan masalah pengetahuan masyarakat. Ya, kalau masyarakat tidak tahu bahwa syarat akikah dengan kurban itu tidak sama, ya kan? Berarti yang salah ini kan ulamanya, ya kan? Jangan sampai ulama disalahkan karena masyarakat tidak tahu. Nah, ini maka saya sampaikan ini perlu dibuatkan. Sebenarnya saya minta edaran aja, karena kalau fatwa saya nggak ngerti kalau fatwa itu seperti apa di MUI ya. Jadi karena itu sudah ada hadisnya, ya kan? Hadis yang mengikuti kalau untuk syarat hewan kurban itu kan sudah ada hadisnya. Tapi kan untuk masalah hewan kurban, persyaratan hewan kurban dengan persyaratan hewan akikah itu sama. Nah, itu harus jelas itu dari MUI ya, dari ulama ini. Jadi itu satu. Terus kedua, ini terkait dengan masalah penyembelihan. Penyembelihan ini kita lihat di lapangan itu bagaimana cara orang menyembelih. Karena bagaimana perlakuan orang terhadap sapi. Nah, itu kalau dalam Islam itu kan itu dijelaskan oleh ulama itu harus melakukan atau menghandle hewan itu dengan cara yang ihsan. Ihsan itu kesejahteraan hewan sebenarnya, ya kan, cara yang baik, memperlakukan hewan dengan cara yang baik. Sehingga di dalam hadis itu disampaikan kamu menggiring hewan ke tempat penyembelihan saja jangan dipaksa, jangan ditendang kan gitu intinya.
ya itu dengan cara yang baik. Kenapa yang cara baik? Ini kalau dalam kesejahteraan hewan, Kesmafet itu di kami itu kesejahteraan hewan itu belajar masalah kesejahteraan hewan. Mengapa hewan itu jangan sampai stres, ya kan? Nah, kalau kita mengasah pisau di depan, ya mengasah pisau saja tidak boleh kan? Oh, ada aturan juga. Ya, tidak boleh di depan hewan. Hewannya jadi takut. Ya, hewannya jadi takut. Kemudian menyembelih hewan di depan hewannya ya yang masih antri ya. Yang masih antri itu kan memang nggak boleh, ya kan? Nah, itulah Islam telah mengajarkan itu sehingga kita harus dibikinkan hijabnya atau penutupnya, ya kan? Dia harus tertutup. Nah, itu cara yang seperti itu dilakukan di rumah potong. Rumah potong itu hewan yang motong, lihat hewan yang lagi dikuliti itu nggak terlihat oleh hewan yang akan disembelih. Nah, itulah yang cara itu kita mendekati dengan cara itu. Kita boleh ini sesuai dengan peraturan pemerintah 47 2014 itu terkait dengan masalah Kesmafet dan kesejahteraan hewan ini. Nah, itu diatur tentang masalah penyembelihan hewan kurban, ya kan? Nah, penyembelihan hewan kurban itu diatur di situ. Nah, sehingga jangan sampai orang menyembelih ini, ya kan, dalam keadaan tidak suci, ya kan? Ya kan? Dia akan menyebut nama. Baru suci dulu. Iya, harus dalam keadaan suci. Itulah saya sampaikan. Karena saya lihat itu buka baju, orangnya nyembelih kan buka baju, bertatoan, ya. Tato. Nah, ini kan tidak dengan cara yang Islami, ya kan? Sehingga saya lihat panitianya yang membacakan Bismillah, ya, Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang menyembelihnya sambil nyinyir aja, ya kan? Nah, itu namanya algojo. Itu membuat sembelihannya menjadi tidak halal. Nah, prinsip dari ananya kan kehalalan, ya kan? Bukan saja masalah ananya. Hewan ini harus disembelih dengan cara yang halal, cara yang baik, kemudian halal, harus halal. Nah, inilah prinsip. Yang kedua nanti terkait dengan masalah penanganan. Nah, penanganan ini kan Islam itu sangat pingin masalah kebersihan, ya, sangat konsen terhadap kebersihan, ya. Sehingga daging ini adalah daging yang mudah tercemar dengan bakteri mikroorganisme, ya kan? Sehingga memperlakukan daging itu harus spesial. Jangan sampai daging itu Pak Saifuddin tadi sudah menjelaskan itu. Tempat cincangnya harus pisah, berbeda, tempat jeroannya harus beda. Jadi jangan sampai orang yang bekerja pun juga harus tersendiri. Jangan sampai orang yang bekerja di tempat ngurusi jeroan itu ngurusi daging, ya kan, itu kan tai itu. ya kan, feses itu kan nanti tercemar. Daging ini prinsipnya itu higien, bersih. Jangan sampai itu dibuat kita yang membuat jadi kotor. Nah, inilah prinsip-prinsip yang harus dilakukan. Itu sebenarnya prinsip itu sudah ada di RPH sebenarnya. Sudah ada di RPH. Karena kita melakukan penyembelihan di luar RPH, ini juga PP nomor 47 2012 nomor 74 2012 itu mengatur tentang itu, ya kan? Kalau PP-nya itu, jadi mengatur tentang boleh disembelih di luar kalau untuk acara keagamaan, kalau RPH-nya tidak memenuhi menampung kapasitasnya, boleh dilakukan dia. Tapi dengan syarat, ada syaratnya. Itulah makanya keluar peraturan penyembelihan hewan kurban. Ada permentannya. Di kota ini ada juga perwalinya. Permentannya itu nomor 114 2014, ya kan? Di kota ini ada perwalinya nomor 65 tahun 2018. Nah, jadi sudah lengkap, sudah ada perdanya juga yang mengatur itu. Baik, Pak Jafrizal, di Palembang sendiri RPH ini udah berapa banyak, Pak, di Palembang, ya? Untuk di Palembang. RPH 1. RPH resmi pemerintah di Kota Palembang itu kapasitasnya 300 ekor. Tapi yang potong di situ mungkin sekitar 50 ekor. Ya. Jadi memang cuma satu berarti RPH di Palembang. Cuma kalau mau semua ini mau dihitung tadi, kalau pemotongan kemarin di 2019 di Kota Palembang itu sapi itu 6.600.
Kalau kambing 7.100. Lebih tinggi daripada tahun ini Pak ya? Mungkin ya? Ya lebih tinggi, mungkin lebih tinggi karena ini memang terjadi juga penurunan. Benar-benar. Ya, Oke, terjadi baik. penurunan. Yang terjual juga sampai kemarin kita data itu terjual nggak seperti tahun kemarin. Kalau tahun kemarin sudah tahun-tahun ini udah habis. Benar. Ya sudah dekat-dekat begini udah habis. Ini tahun ini masih banyak tersisa sepertinya. Memang mungkin terjadi penurunan. Nah itulah makanya keluarlah fatwa ya kan, ya karena mengingat kepentingan umum sebenarnya, kepentingan orang banyak, bukan kita mengingat kepentingan penjual penyedia. Nah, sehingga kalau kita lihat bagaimana yang terjadi di lapangan, ini terkait masalah hewan akikah, ini intinya di situ sebenarnya. Hewan akikah itu disembelih dengan paketan dengan harga ada yang 1.400.000, 1.200.000, itu kambingnya yang seperti apa itu, ya kan? Nah hati-hati karena kambing betina tidak boleh disembelih. Karena ada undang-undang yang mengatur, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014. Barang siapa yang memotong itu ada dendanya dan kurungan pidana. Kurban nggak boleh yang perempuan. Tidak boleh yang sapi betina. Ya jangan yang perempuan. Kalau perempuan kan manusia. Kalau untuk hewan itu betina. Harus betina. Harus jantan berarti. Jantan dan betina berarti harus dipertegas ini. Harus dipertegas. Oke, baik. Nah ini menarik sekali Mbak ini apa yang dikatakan Pak Jafrizal tadi bahwa secara umum berarti memang sering terjadi ya untuk pemotongan hewan kurban yang algojo yang memotong itu ya seperti yang kita lihat di lapangan itu sering terjadi dan ternyata kata Pak Jafrizal tadi itu tidak benar ya. Tidak memenuhi syariat ya. Tidak memenuhi syariat seperti itu Mbak Eni. Mungkin ini kembali lagi ke kesadaran masyarakat dan juga upaya apa sih yang sudah dilakukan oleh pemerintah sejauh ini mungkin untuk mensosialisasikan hal ini supaya masyarakat ini tidak lagi keliru nih, supaya karena tujuan akhir dari kita berkorban itu kan memang supaya kurbannya beribadah ya Mbak ya, seperti itu. Oke. Baik Pak Jafrizal dan Mbak Yani, kita sambung lagi perbincang kita di segmen terakhir. Mungkin untuk smart listener yang masih ingin bertanya silakan hubungi kami di via WhatsApp di 0811-780-1031 atau di via telepon di 0711-3600-31. Kami segera kembali. Kopi bubuk benua 100% asli Semendo Blend dari biji kopi pilihan daerah Semendo yang terkenal cita rasanya lebih harum, lebih sedap dan nikmat setiap saat. Kaya manfaat, sangat cocok untuk membuat espresso latte. Kopi bubuk benua, kopi lokal pertama yang bersertifikasi SNI, BPOM dan halal. Lur, aku nak nanya, cak mana lah supaya toko aku ni rame mencak toko kamu-kamu? Perasaan toko aku ni sepi terus. Nah, kalau usaha kau narami, kau pasang baik iklan di koran Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Jamin usaha kau pasti rame. Karena Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos itu koran yang paling banyak dicari oleh wong Sumatera Selatan ini. Nah, sama kita nih. Aku juga masang iklan, tapi bukan di korannya, tapi di Facebook sama Instagramnya. Tribun Sumsel sama Sriwijaya Pos. Secara followersnya ratusan ribu. Kamu nih waya-waya nian masang di koran sama sosmed. Ini aku nah. Aku masang di website tribunSumsel.com sama sripuku.com pula. Karena beritanya bagus-bagus, update pula. Tapi aku udah tahu cak mana cara masang iklan di sana tuh. Cak itu bae Bing. Langsung telepon bae 0711 444 722 dan 440088. Sripoku.com dan TribunSumsel.com, the biggest news portal in South Sumatra. Rin, makan siang di luar yuk. Boleh, tapi saya mampir bentar ya, mau bayar PDAM. Nanti aja lah. Saya 2 bulan sekali bayar PDAM. Nggak apa-apa kali, toh tetap dibayar. Jangan salah loh. Sekarang PDAM memberlakukan pemutusan sementara dan pemutusan permanen atau onboarding untuk pelanggan yang tidak disiplin. Kalau telat bayar dan membayar biaya pasang kembali putus sementara. Kalau melampaui batas 2 bulan, dendanya bisa 10-20% dari jumlah tagihan. Kalau pelanggan memiliki tunggakan 3 bulan atau membayar tagihan dengan cara meloncat,
Misal nih, bulan 2 dan 3 sudah dibayar, sementara bulan pertama belum dibayar, maka akan diputus sementara dan diberi tenggang 2 bulan untuk menyelesaikan kewajiban setelah pemutusan sementara. Ya, itu tadi, kena amboring alias putus permanen. Penyambungan kembali sih bisa, tapi harus bayar biaya pasang kembali putus permanen dan biaya lain-lain. Wah, ribet ya. Ya udah, buruan kita bayar PDAM. Bayarlah tagihan rekening air tepat waktu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PDAM Tirta Musi Palembang. Mungkin hampir semua orang memimpikan menjadi seorang pebisnis besar dan sukses. Tapi tahukah Anda bahwa hanya sebagian kecil yang benar-benar menggapai mimpi tersebut? Bisnis itu ibaratkan main game, butuh strategi, juga kesabaran untuk bisa menjalankan dan memenangkannya. Simak berita terbaru seputar dunia bisnis, pasar modal, ekonomi finansial, dan investasi di Indonesia. Hanya di program Smart Business Today, Senin sampai Jumat pukul 8 sampai dengan 10, hanya di 101,8 Smart FM Palembang. Smart Business Today dipersembahkan oleh Center Park, hanya dengan 5 juta bisa miliki hunian komersil dengan kualitas terbaik. TV rumah lu kok nggak bisa buat nonton ini sih? Ini juga nggak bisa. Internet lemot banget lagi. Ya gimana kak? Kan udah terlanjur langganan. Nyesel deh gue. Ya makanya pakai IndiHome dong. Karena selain akses internet cepat dan nonton channel favorit di UCTV, IndiHome itu punya banyak layanan tambahan atau yang dinamain add-on. Ada add-on mini pack. Kamu bisa pilih paket channel TV favorit yang kamu suka. Ada juga add-on set top box atau STB tambahan. Jadi bisa nonton UCTV di TV lain di rumah. Jadi nggak bakal rebutan remote TV. Nah, yang langganan IndiHome-nya masih internet doang nih, kamu juga bisa tambah add-on UCTV. Dan kamu juga bisa upgrade speed internet di rumahmu sampai 100 MB per second. Wah, enak banget. Gue mau langganan deh kalau gitu langsung. Ya harus dong. Tapi sebelum lu langganan, download dulu aplikasi My IndiHome di App Store dan Play Store supaya lu tuh bisa nambah sendiri layanan-layanan add-on dari HP lu. Wah, makasih ya. Akhirnya kakak gue ada gunanya juga. Untuk info lebih lanjut, hubungi 147 atau kunjungi Plaza Telkom terdekat. Your favorite songs from Smart FM. Smart FM Radio Talk. Ya, 101,8 Smart FM Palembang, Business and Inspiration. Smart Listener, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Palembang Insight. Dan kita sudah berada di segmen terakhir perbincangan kita pada sore hari ini. Tadi Mbak Yani, Pak Jafrizal di segmen sebelumnya ini sudah menjelaskan ya permasalahan-permasalahan yang mungkin berlarut-larut sudah terjadi ya di Kota Palembang terkait penyaluran hewan kurban dan juga persyaratan-persyaratan penyembelihan yang masih rentan terjadi banyak sekali kesalahan. Nah, ini kita ke pertanyaan WhatsApp. Ini ada Mbak Heni di Kenten. Pertanyaannya, apakah kondisi ternak yang akan disembelih yang melalui perjalanan jauh itu harus dipilih terlebih dahulu, Pak? Nah, hal apa saja mungkin yang harus diperhatikan? Harus diapakan? Dipilih terlebih dahulu. Pilih. Jadi kalau perjalanan jauh ini harus diistirahatkan dulu, itu yang lebih tepat. Oh, oke. Ya, karena dia butuh istirahat. Kalau langsung dipotong itu dalam keadaan lelah, nanti dagingnya tidak bagus, tidak merah dan tidak jadi kenyal. Itu. Untuk rentan harinya berapa Dia hari? 24. Dia 12 jam lah. Oh, 12 jam ya minimal ya. Ya, dia istirahatkan. Jadi kalau mau dipotong, kalau dekat kan enggak. Kalau dekat antara sini di kandang situ masih di Palembang juga, mungkin ke Palembang enggak usah. Oke. Tapi kalau dari Lampung misalkan atau dari menempuh perjalanan yang butuh waktu 5 jam, lebih dari 5 jam, nah ini bikin dia jadi stres. Nah, kalau stres ini terkait dengan masalah glikogen. Terjadi proses glikolisis di dalam sehingga asam laktat ya. Nah, ini yang membuat daging itu tidak enak. Tidak enak juga. Iya, tidak. Baru kerasa ya, Pak ya? Iya, jadi kalau dia stres kita potong itu dagingnya tidak empuk, tidak enak. Ya, kalau penampakan dagingnya juga menghitam.
Menghitam. Ya, oke. menghitam. Ini hati-hati kalau kita lihat sapi, beli daging sapi, dagingnya tidak merah gitu, tidak merah dagingnya, agak menghitam, itu bisa saja sapi itu dalam keadaan stres dipotong, atau dalam keadaan dikejar-kejar, ya kan, misalkan maling, ya kan, hasil maling, itu bisa saja, ya bisa saja terjadi. Oke, nah ini kan konteksnya hewan kurban yang masih dalam keadaan hidup dan kita nggak tahu ini kondisi daging seperti apa kan. Untuk daging sapi yang tadi sudah jelas bahwa dagingnya menghitam. Ini karena memang faktor yang seperti Pak Jafrizal katakan tadi. Nah, mungkin hal yang harus diperhatikan masyarakat pada saat memilihnya supaya tidak salah. Karena untuk pengawasan sendiri nih kepada para penyalur hewan kurban, ada nggak yang menyalahi aturan setelah mereka menyalurkan dari perjalanan jauh langsung dijual, atau seperti apa nih dari kita sendiri, Pak? Jadi kalau dari penjual, kalau habis dari mesti diistirahatkan, dia kan nggak mau juga ambil risiko, karena tanggung jawab dia kan masih sampai hari H-nya, ya kan. Kalau pembeli ini masih tanggung jawab dia. Nah, ini dia nggak mau ambil risiko, pasti dipelihara dengan baik. Tapi yang perlu diperhatikan, ini jangan sampai di dalam perjalanan atau di tempat tujuan ini tidak disediakan fasilitas. Ini sebenarnya sudah ada semua di dalam peraturan wali kota, ya. Peraturan menteri juga ada, peraturan wali kota. Itu terkait dengan fasilitas apa yang harus dimiliki oleh penjual hewan kurban. Ya, penjual hewan kurban itu jangan sampai hewannya itu dijual di tempat yang tidak tertutup, ya kan. Ya, tidak ada pelindung. Kemudian fasilitas air, minum, kemudian makannya harus tersedia, sehingga jangan sampai hewannya itu mengalami sakit atau stres. Nah, itu. Terus yang kedua, ya itu tadi apa yang sudah disampaikan Pak Saifuddin, itu kalau di tempat aneh kan harus ada hand sanitizer atau sabun tersediakan di situ. Semua harus pakai masker, ya. Jadi pintu masuk dengan pintu keluar kalau orang mau beli itu jadi berbeda. Jadi masuk di sini, keluarnya di pintu yang lain. Baik. Sehingga orang tidak berlalu lalang dan saling ketemu, saling berlintasan. Baik, Pak Jafrizal, kita sudah berada di segmen terakhir. Mungkin Mbak Yeni ada yang mau ditanyakan nih di segmen terakhir sama Pak Jafrizal, silakan. Saya mau, kayaknya orang awam aja deh yang nanya. Jadi ciri fisik tadi kan gigi, ya. Nah, mungkin ada ciri lain, misalnya mata, telinga, atau gerakan dari hewan tersebut, kurban ya. itu. Ciri-ciri hewan yang layak untuk menjadi hewan kurban. Ya, jadi ciri-ciri ini kalau dibaca syarat syar'inya itu kan memang satu masalah umur, ya, musinah itu harus masuk dewasa. Kemudian yang kedua itu harus sehat, ya, tidak cacat, ya kan. Jadi sehatnya di sini, ya sehat, jangan sampai sakit yang jelas kelihatan sakitnya. Nah, tapi cacat ini tidak boleh buta, tidak boleh patah tanduk, tidak boleh kupingnya terpotong, ya kan. Tidak boleh ekornya juga terpotong, kemudian testisnya harus simetris dua. Itu syarat. Tidak boleh lumpuh. Berarti kita harus detail. Ya, harus detail, lihat ini, lihat dia kondisinya, itu harus detail. Jangan asal harga murah aja. Ya, jangan sampai harga murah, ya udah langsung aja. Untuk memastikan umur, silakan dari pembeli itu nanyakan kepada peternaknya, suruh buka, ya kan, suruh buka giginya. Ya, itu bisa dibuka. Kalau sudah ada 2 gigi yang berbeda itu besarnya, ya kan, dia kan 2 itu kelihatan itu. Kalau sama dengan kita, kalau gigi seri mungkin masih kecil-kecil gitu kan, masih rapi. Nanti kalau tumbuh 2 itu kadang-kadang tidak beraturan, ya besar sekali. Baik, Pak Jafrizal dan Mbak Yani, ini kita sudah di penghujung perbincangan kita pada sore hari ini. Sebenarnya masih banyak lagi ya yang ingin kita tanyakan, tapi sepertinya apa yang disampaikan Pak Jafrizal tadi ini sudah lebih dari cukup. Banyak sekali sudah dijelaskan Pak Jafrizal terkait prosedur penyembelihan hewan kurban, yang juga sudah disampaikan oleh Pak Saifuddin Latif, dan Pak Jafrizal juga sudah menjawab bahwa permasalahan terkait penjual-penjual yang ya tidak bisa dibilang nakal, ya, tidak memenuhi persyaratan seperti itu, ya. Memang masih terjadi dan memang harus kembali lagi ke kesadaran masyarakatnya. Baik, Smart Listener, sekian dulu perbincangan kami dalam Palembang Insight untuk edisi hari ini, Rabu 29 Juli 2020. Saya Fernando Oktereza pamit, terima kasih dan sukses untuk Anda. They
call it news.